PKI bangkit ingin menguasai negara kesatuan Republik Indonesia. Apakah umat Islam akan diam saja, tidak mau berbuat apa-apa? Lalu apa buktinya bahwa PKI itu mau bangkit menguasai negara kesatuan Republik Indonesia? Buktinya banyak sekali. Hanya saja mereka lebih banyak yang menyembunyikan identitas, tidak menunjukkan partai PKI. Tetapi mereka masuk ke dalam partai-partai lain yang nantinya mereka akan bergabung jadi satu. Mungkin setelah mereka menguasai NKRI, barulah ketika itu PKI-nya, partai PKI-nya akan ditampakkan. Untuk saat ini mereka bersembunyi, tidak menampakkan partai PKI. Partai PKI tidak, jadi partai komunis tidak ditampakkan. Hanya saja mereka masuk ke dalam partai-partai lain. Jumlah PKI saat ini diperkirakan sudah 30 juta lebih. Bayangkan nih, 30 juta orang itu banyak sekali. Kamu tahu nggak bahwa penduduk Jakarta, seluruh Jakarta ini itu nggak sampai 11 juta, sedangkan PKI 30 juta lebih. Bahkan seluruh penduduk Kalimantan Timur, seluruh penduduk satu provinsi Kalimantan Timur itu nggak sampai 5 juta, nggak sampai. Nah, PKI sudah mencapai, jumlahnya saat ini diperkirakan 30 juta jiwa lebih. Nah, mengapa bisa sebanyak itu? Begini, orang-orang PKI pada tahun 1955 berarti itu kan 70 tahun yang lalu. Partai PKI, Partai Komunis Indonesia itu sudah memperoleh suara 6.179.914. Sudah 6 juta lebih. Itu selama 70 tahun yang lalu. Bayangkan, 70 tahun yang lalu suara PKI sudah 6 juta lebih, berarti sampai sekarang beranak pinak. Nah, inilah yang harus disadari oleh kaum muslimin. Generasi-generasi muda muslim harus tahu, jangan disepelekan. Oleh sebab itulah kita harus memahami peta politik, karena masing-masing kepala orang ini memiliki keinginan. Masing-masing punya keinginan. Orang-orang berpaham komunis ingin mendirikan partai komunis di Indonesia. Nah, karena sampai saat ini PKI itu dilarang, maka PKI itu pinter-pinter, orang-orangnya ini pinter-pinter, masuk ke partai A, partai B, partai C. Tetapi mereka itu sudah kong kali kong nanti, kalau mereka sudah punya kesempatan yang bagus, maka mereka akan mengibarkan kembali partai PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, ini kan sangat bahaya. Oleh sebab itulah, jika seluruh kaum muslimin wal muslimat di Indonesia ini tidak mau bergerak, tidak mau membela partai-partai Islam, maka bisa berbahaya keadaan negara kesatuan Republik Indonesia. Partai-partai Islam itu satu persatu ingin dihancurkan. Ya, dulu ada namanya Masyumi, hancur, dilebur oleh zaman Soeharto. Kemudian ada Partai Nahdlatul Ulama, JNU dulu tuh punya partai, PNU, Partai Nahdlatul Ulama, itu juga dihancurkan. Kemudian ada Perti itu adalah Partai Tarbiyah Islamiyah. Partai Tarbiyah Islamiyah ini juga dihancurkan. Kemudian ada Parmusi itu Partai Muslimin Indonesia. Kemudian PSII, yaitu Partai Serikat Islam Indonesia. Semua dihancurkan, dan 4 partai Islam ini gabung mendirikan satu partai namanya Partai Persatuan Pembangunan. Jadi Partai Persatuan Pembangunan itu hasil fusi atau gabungan dari 4 partai politik Islam, yaitu Partai NU, kemudian Partai Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, kemudian Parmusi, Partai Muslimin Indonesia, dan PSII. Nah, tatkala P3 berdiri, gabungan dari 4 partai itu, sekarang P3 itu enggak lolos PT, kan aneh. Tahun 2024 kemarin, pemilu tahun 2024 kemarin, P3 enggak lolos, partai Islamnya hancur nih. Memang ini agenda besar bagi musuh-musuh Islam, agar partai-partai Islam itu hancur satu persatu. Sehingga para anak cucu kaum komunis ini, PKI ini nanti punya kesempatan besar untuk menguasai Indonesia. Nah, coba kita lihat nih data pemilu tahun 1955. Pemilu tahun 1955. Sekarang tahun 2025, berarti 70 tahun yang lalu. 70 tahun yang lalu ya. Bayangkan nih, perolehan suara urutan partai-partai pemilu tahun 1955. Yang pertama yang menang adalah PNI. PNI itu miliknya Pak Soekarno. Partai Nasional Indonesia, PNI.
PNI ini pemenang pemilu nomor 1 dengan perolehan suara 8.433.653. Sudah 8.434.000 ya 653. Persentasenya berarti 22,32%. Kursinya sebanyak 57 kursi. Kemudian partai kedua yang pemenang pemilu tahun 1955 yaitu Masyumi, partai Islam nih. Partai Islam meraih suara 7.903, atau 886 suara atau 20,92%. Kursinya sama dengan PNI yaitu sama-sama 57 kursi. Kemudian partai urutan yang ketiga yang menang yaitu Partai Nahdlatul Ulama, PNU. Saat itu NU menjadi partai ya, sekarang sudah nggak jadi partai lagi. Suaranya sebanyak 6.955.141 suara atau 18,41%. Kursinya berjumlah 45 kursi. Nah, ini yang mencengangkan, ini menyengangkan, dan kaum muslimin wal muslimat generasi Islam Indonesia ini harus tahu bahwa Partai Komunis Indonesia atau PKI, Partai Komunis Indonesia pada tahun 1955 pemilu itu suara mereka sudah 6 juta loh ya, 6.179.914 atau sebanyak 16,36%. Kursi mereka 39 kursi. Penduduk Kalimantan Timur satu provinsi itu sampai saat ini belum sampai 5 juta loh ya, baru 4.200.000 sekian. Nah, ini jumlah PKI kalau seandainya memiliki satu provinsi sendiri, mereka banyak sekali ya. Jadi 70 tahun yang lalu saja sudah hampir 7 juta. Ini pemilihan suara loh ya. Suaranya itu 6.179.914. Ini yang nyoblos. Lalu yang nggak nyoblos berapa? Kan saat itu kan tidak semuanya orang pinter-pinter sehingga tidak semuanya nyoblos. Berarti diperkirakan jumlah PKI saat itu sudah mungkin hampir 7 juta atau 7 juta lebih bahkan. Nah, selama 70 tahun yang lalu PKI peroleh suara 6 juta lebih, sampai sekarang diperkirakan jumlah PKI itu ya 30 juta orang lebih. Nah, bandingkan dengan perolehan suara P3 gabungan dari 4 partai Islam ini. Pemilu tahun 2019 saja P3 hanya mencapai 6.323.147 suara atau 4,52%. Kemudian pemilu 2024 P3 tidak lolos PT, tidak memiliki wakil-wakil di DPR RI. Karena P3 hanya mencapai suara 5.878.777 suara atau 3,87%, tidak sampai 4%. Sehingga P3 tidak lolos. Inilah rencana orang-orang yang membenci Islam agar Islam ini tidak akan bisa berkembang di Indonesia. Mari kita berjuang, semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.